Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk anak-anakku semua. Alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini materi bahasa Indonesia membahas tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur berarti tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Jadi sebuah teks prosedur memberitahu kita bagaimana sesuatu dikerjakan melalui serangkaian langkah atau tindakan. Informasi dalam teks prosedur disajikan dengan urutan peristiwa yang logis. Kemudian di dalam teks prosedur itu harus ada urutan-urutan yang tepat. Yang pertama harus ada judulnya, kemudian tujuan atau goal, kemudian alat dan bahan, dan langkah-langkah. Di dalam teks prosedur juga memiliki struktur. Struktur itu rangkaian atau urutan sama seperti yang saya terangkan di depan tadi. Yang pertama itu judul itu penting dan harus ada. Kemudian yang kedua tujuan, jadi tujuannya itu apa itu juga harus jelas. Daftar bahan yang disediakan. Kemudian urutan atau tahap-tahap pelaksanaan. Yang berikutnya pengamatan, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, teks prosedur tersebut ada penjabarannya satu-satu dalam strukturnya. Yang pertama itu judul. Apa itu judul? Judul itu adalah pemberian nama benda atau sesuatu, aktivitas yang akan dibuat atau dikerjakan. Kemudian yang kedua harus ada pengantarnya. Pengantar itu pernyataan pembuka untuk menyampaikan tujuan penulisan. Kemudian yang ketiga bahan dan alat. Bahan dan alat itu rincian bahan dan alat yang dibutuhkan selama proses pembuatan atau mengerjakan sesuatu. Jadi prosedur itu tidak hanya membuat sesuatu saja, bisa juga melakukan aktivitas atau mengerjakan sesuatu. Kemudian yang keempat itu tahapan proses. Ditulis berurutan, jelas, dan tidak boleh tertukar. Kemudian ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama itu menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Perintah itu memerintah orang lain atau nama lainnya imperatif. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Dan yang keempat menggunakan kata keterangan. Keterangan itu bisa keterangan tempat, waktu, dan cara secara akurat. Nah, untuk contoh teks prosedur di sini ada satu contoh. Saya kasih sebuah contoh yaitu cara memakai masker yang benar. Bisa kalian amati pada gambar di sini karena pemakaian masker ini sangat diperlukan pada saat keadaan new normal ini, pada saat pandemi ini. Masker itu wajib sifatnya wajib digunakan untuk kesehatan kita bersama. Jadi teks prosedur di sini bisa disertai juga dengan gambar, bisa juga tidak. Gambar di sini tujuannya supaya lebih jelas dan lebih menarik. Nah, silakan kalian amati cara-cara memakai masker berikut. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain selain cara memakai masker masih banyak contoh-contoh yang lain. Di LKS kalian juga ada, silahkan dicari atau diamati. Nah, sekian dulu dari saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.